gue nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Kata gue, aduh ini ada apaan nih. Itu gue udah baca-baca dalam hati, tapi gue bisa melek. Tapi gue nggak bisa gerak. Nggak tahu itu apa, tiba-tiba ada tangan, mungkin tangan, naruh ke belakang gue bang. Jadi gue kayak dipeluk dari belakang. Kerasa dong. Iya. Itu bulu bang, bulunya kayak gini nih hitamnya. Nah, si yang ngambil salak itu bener-bener udah ngambil kayak buletan gitu kan. Kalau salak kan bulet ya, buletan pada nempel-nempel gitu kan. Pas diambil, dia nengok lah ke temennya. Apaan sih? Gitu. Itu lihat ada kuntilanak katanya. Panik dong, pas dia lihat kepala bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah, malam ini nih, gue udah kedatangan seorang narasumber. Narasumber gue kali ini bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia diajak ayahnya, yang kebetulan sedang mengerjakan proyek perumahan di suatu perumahan di daerah Mekarsari. Jadi narasumber gue kali ini bakal nyeritain pengalaman horor sewaktu dia tinggal di situ nih. Udah ada narasumber di sebelah gue, Sherly. Halo Sher, puji, main lagi akhirnya. Jadi Sherly ini kebetulan dulu itu ya waktu channel Lonceng Misteri baru-baru jadi ya, pernah main dan pernah bercerita. Tapi sayangnya videonya error. Suaranya hilang. Suaranya hilang, audionya. Oke, balik ke cerita. Kali ini itu kejadiannya gimana itu? Ya kalau diingat-ingat serem juga ya bang. Karena kejadian akhirnya itu di tahun ini, tahun 2022. Jadi masih anget-angetnya. Masih anget-angetnya nih? Masih anget banget. Oke, lo waktu itu tinggal di situ berapa lama? Kalau untuk tinggal di perumahan itu tuh sebenarnya cuma sebulan. Sebulan? Iya. Cuman pas kejadian yang lebih parahnya lagi, itu baru-baru bulan ini. Oh, brand gitu. ngikut gitu ya, Iya. dari situ ya. Imbasnya ini ngikut. Oke, tahan dulu sampai situ ya, Sher, ceritanya. Nah, oke, Sher. Channel horor lo sendiri nih. Lo kan punya channel horor nih, Diary Neng Sherly. Itu channel horor podcast juga ya, Iya, sama seperti ini podcast. ya. Pernah penelusuran nggak? Iya, ada beberapa Pernah penelusuran ya? juga. Podcast juga ya. Podcast juga. Nah, pokoknya sahabat lonceng nih, jangan lupa mampir ke channelnya Sherly, Diary Neng Sherly, karena di situ juga banyak narasumber-narasumber yang pasti ceritanya unik-unik juga ya. Jadi sahabat lonceng jangan lupa mampir dan di-subscribe juga. Oke. Karena lu juga cerita itu buat gue Iya, ya? gue ada juga tuh cerita di situ. Gue ada juga cerita di Sherly, sempet juga dulu ya, udah lama. Nah, pokoknya sahabat lonceng jangan lupa pokoknya mampir di channelnya Diary Neng Sherly ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi nih, Sher. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke, Sher, itu mulanya gimana, Sher? Ceritanya, Sher? Jadi gue ceritain bapak gue dulu nih. Bapak gue kan itu pada saat itu dia sebagai mandor bangunan. Nah dia dapat job lah tuh di daerah Cilengsi gitu. Gue sebutin aja kali ya daerah Cilengsi. Iya, nggak apa-apa. Cilengsi kan luas. Iya. Nah kebetulan bokap gue itu sebagai mandor bangunan di sebuah kayak perumahan gitu. Jadi tempatnya itu memang agak sedikit serem sih, karena pas banget di belakangnya. Oke, teman-teman pasti tahu ya. Iya. Jadi kan memang lebih ke hutan ya, bukan hutan ya, kayak kebun gitu kan. Buah. Iya, buah-buahan gitu. Nah, di belakangnya itu masih perkebunan gitu, Bang. Jadi, mohon maaf ya, kayak nggak terawat gitulah gitu. Mungkin dibeli sama perusahaan, dibikinlah perumahan di situ. Pas bokap gue ke sana, memang tanah itu udah rata. Terus ada beberapa bangunan di situ, udah 8 kalau nggak salah, 8 rumah yang udah jadi. Nah, yang 8 rumah itu, yang 5-nya itu masih kurang lebih 50%. Jadinya, yang 3 itu udah hampir 70% gitu. Jadi, bokap gue kan bawa beberapa temennya kan untuk kerja di situ.
Akhirnya bokap gue memutuskan untuk tinggal di situ. Di yang 3 rumah yang udah hampir 70% itu. Nah, karena di situ warungnya jauh, terus untuk makan juga agak susah, akhirnya bokap gue ngajak lah nyokap gue tinggal di situ untuk masak, untuk ngasih makan para pekerja yang lain. Dan pada saat itu juga gue keterima kerja di daerah Cilengsi. Oke, kebetulan. Kebetulan banget. Memang gue juga nyari-nyari daerah situ sih. Kebetulan juga deket lah sama rumah yang ditempatin sama bokap gue. Tinggal lah gue di situ bertiga kan. Akses untuk ke depan itu agak lumayan jauh bang. Jadi gue harus kalau untuk ke jalan raya itu bener-bener harus jalan itu kurang lebih 5 menitan, 5 sampai 10 menit. Iya, lumayan jauh dong. Baru, iya udah gitu banget. Memang lapangannya itu pada saat itu ya itu luas. Terus di depannya itu belakangnya dari masih pada pohon mangga, pohon rambutan. Jadi gelap gulita. Di belakangnya perumahan itu barulah rumah-rumah. Tapi memang agak jauh, aksesnya masih agak jauh. Itu rumah itu berjejer bang. Jadi kan ini kotak nih, kotak kayak lapangan luas gitu kan. Di kotaknya itu, di depannya itu paling depan itu perumahan, di depannya perumahan itu masih kebunnya dari. Jadi udah kebayangkan tempatnya kayak gimana. Dan itu gelap. Belum ada listrik pada saat itu. Listriknya juga hanya untuk pengerjaan malam tuh, yang ada listrik kayak apa ya namanya ya, yang untuk genset. Cuma ada itu aja tuh. Hari pertama sih ya baik-baik aja ya. Itu rumah itu kayak tipe 21-an lah, yang paling kecil lah gitu. Jadi rumahnya itu kamarnya itu ada 2 berhadapan. Okay. Jadi ini kamar nyokap gua, ini kamar gua, dan di sampingnya itu kamar mandi. Oke. Ya. Bayang. Dan pintunya belum ada pintu bang pada saat itu. Jadi masih pakai triplek ditutup. Iya karena belum jadi. Belum jadi karena kan masih 70% kan. Lampu itu ada di tengah. Jadi karena untuk menyorot ke kamar gua bisa, ke nyokap gue bisa gitu. Gue pun kalau tidur itu pintu itu di setengah sama gue dibuka. Karena kan kalau tutup gelap gulita kan. Iyalah. Jadinya bener-bener serem juga gitu. Akhirnya gue buka dah tuh setengah kan. Beberapa hari sih nggak ada kejadian apa-apa pada saat itu. Nah, kejadiannya itu dimulai nyokap gue lagi cuci piring sore-sore. Jadi karena di situ nggak ada dapur, akhirnya dia masak cuci piring itu di luar. Di belakangnya. Jadi disediain gitulah sama bokap gue. Itu bener-bener di luar dan itu hujan pun pasti kehujanan gitu. Nah waktu itu nyokap gue itu lagi cuci piring jam 4:30 sore. Jam 4:30 atau jam 5-an lah. Dan itu agak mendung, jadi udah agak kelihatan gelap kan. Nah pas dia lagi nyuci piring, katanya ada yang nimpuk dari belakang dia. Pas nyokap gue nengok ke belakang tuh nggak ada siapa-siapa. Pekerja pun ada di depan, lagi pada ngobrol tuh sama bokap gue, lagi pada istirahat kan. Kata nyokap gue, lah ini siapa yang nimpuk? Itu 3 kali bang ditimpuk. Pas ketiga kalinya mungkin udah mulai nggak enak nih kan perasaan. Masuklah tuh nyokap gue, tapi karena piring-piringnya masih pada basah, ditaruhlah di depan situ dulu, di tempat cucian itu kan. Nah pas selesai sholat maghrib, nyokap gue baru ingat kalau piring-piringnya itu masih belum ditaruh ke dalam. Oke. Kan keluar dah tuh kan. Pas keluar ditimpuk lagi bang. Ditimpuk lagi. Terus pas nyokap gue nengok ke belakang, itu ada cewek. Jadi di belakangnya itu kan bener-bener kosong nih. Nah ini kan bukan kontrakan ya, kayak perumahan. Nah di belakang-belakangnya itu kayak ada tiang gitu loh, tiang, dan itu lagi ada nyender di situ cewek lagi nyender. Kata nyokap gue itu siapa? Soalnya di situ yang cewek itu cuman gua sama nyokap gue doang, nggak ada lagi. Sedangkan itu maghrib kan nggak terlalu gelap banget kan, masih ada sedikit terang-terangnya lah gitu. Kata nyokap gue itu siapa ya? Tiba-tiba nengok ke nyokap gue. Itu dia cewek pucetnya naujubillah, senyum. Lebarnya sampai sini katanya.
Nyokap gue gemeteran dong ngelihatnya. Astagfirullahaladzim, kata gitu. Terbang ke atas. Iya. Itu bener-bener kayak, karena dia itu adanya di ketiga rumah itu. Jadi kan yang ketiga rumah itu ditempatin sama anak buahnya bokap gua. Yang kedua itu kosong. Jadi ini nyokap gua rumahnya di sini kosong, yang ketiga baru ditempatin sama anak buahnya. Itu dia di situ adanya. Karena perumahannya itu masih pada kecil-kecil rumahnya, jadi kan masih berdempetan lah gitu kan, masih nggak terlalu jauh banget kan gitu. Itu dia terbang, terus ngilang. Dari situlah mulai dah tuh kayak aura-aura horornya itu baru keluar. Nah, ini kejadian gua nih yang gue alamin. Jadi malam-malam gue lagi tidur, itu keadaan lagi gimana ya, lagi gersang gitu loh bang. Memang sih kalau daerah sana kan agak panas ya. Iya. Cuman panasnya itu beda, kayak gersang gimana gitu, perasaan panas aja gitu. Nah udah gitu, itu sekitar malam lah pokoknya, gue nggak tahu itu jam berapa. Gue lagi main HP kan, pulang kerja. Pintu kan setengah nih gue buka, jadi biar ada sorotan lampu kan ke dalam. Iya. Gue tidurnya menghadap ke arah lampu, jadi ngebelakangin ini gue jendela gue tuh. Iya. Ya kan, pas gue ngebelakangin jendela, gue udah mulai tidur, udah mulai setengah tidur, tapi nggak tidur full. Itu gue kena rep-rep, gue nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Kata gue, aduh ini ada apaan nih. Itu gue udah baca-baca dalam hati, tapi gue bisa melek, tapi gue nggak bisa gerak. Kan kalau misalkan naruh rep kebanyakan merem ya. Iya. Kali itu gue bisa melek, bisa lihat gitu. Gue nggak bisa gerak gitu kan. Terus tiba-tiba ada, nggak tahu itu apa, tiba-tiba ada tangan, mungkin tangan naruh ke belakang gue bang. Jadi gue kayak dipeluk dari belakang. Kerasa dong. Iya. Itu sinar yang lampu dari dari luar itu kan masih kelihatan nih ke dalam. Gue kan setengah gini kan kelihatannya. Itu bulu bang. Bulunya kayak gini nih, hitamnya. Kayak gini nih persis. Iya. Itu ngerembet ke sini nih. Gini meluk gue. Kan karena mata gue bisa ngelihat kan, otomatis gue nengok dong ke bawah. Itu bener-bener bulu, tapi gue nggak tahu itu tangan atau apa. Kan kalau malam itu mungkin gelap pun kelihatan dong antara bulu ataupun yang lain gitu. Tapi gue ngeliatnya itu bulu. Itu lama bang, itu kurang lebih ya 1 menit 2 menit kan lumayan itu bang. Ketika gue baca-baca terus, itu langsung gue bisa gerak. Nah pas gue gerak itu baru dia lepas. Dari situ gue udah mulai nggak bisa tidur, akhirnya gue ketok-ketok nyokap gue biar dia ngebukain pintunya juga. Karena kalau nyokap gue itu pakai lilin di dalam. Ya namanya orang tua ya kan, kita kan maksudnya ada privasinya gitu. Kata gue, mah bukain mah, biar Dadi bisa ngeliat mama, kata gitu. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Ya udah akhirnya bisa tuh gue sampai pagi tuh tidur. Karena gue mikirnya nyokap gue ada nih di depan gue gitu. Nah itu kejadian pertama yang gue alamin di situ. Itu baru pertama udah gitu. Baru pertama gue udah dipeluk sama sosok guys. Kalau peluknya sama pasangan sih ya aduh enak ya kan. Ini pelukannya sama yang begituan. Buluan lagi. Berbulu lagi. Aduh kata gue. Udah tuh. Gue kerja kan. Gue udah gak pikiran ke situ lagi. Cuman pas gue malamnya tuh gue masih kepikiran nih. Ini bakal ada lagi apa enggak. Karena masih trauma dong. Soalnya tuh bulunya kelihatan. Kalau misalkan cuman kerasa meluknya aja sih. Ya gue udah suges gue mungkin apaan gitu. Tuh sosoknya tuh kelihatan gitu. Udah tuh, gue nggak yang aneh-aneh lagi. Akhirnya nyokap gue bilang, katanya, Dek, nanti pulangnya jangan sore, maksudnya jangan mau maghrib. Pokoknya sebelum maghrib tuh harus sudah di rumah. Ya udah iya, gitu kan. Nah itu gue main sama teman-teman gue. Pas main sama teman-teman gue ditelepon sama bokap gue. Nyokap gue kesurupan. Ya ampun. Kata gue, kesurupan apaan? Memang. Di keluarga gue itu semuanya pada peka ya. Itu kalau yang kesurupan itu nyokap gue yang paling sering. Nyokap gue kalau dari mana-mana nih, kalau misalkan tempat-tempatnya yang agak seram, baliknya pasti ada yang ngikutin. Itu pasti kesurupan. Adek gue juga kayak gitu. Cuma adek gue pasti cuma ngerasa doang. Tapi kalau gue sama nyokap gue itu kesurupan lebih sering nyokap gue. Gue ditelepon disuruh balik, buruan balik katanya, itu sekitar jam 9 malam. Udah tuh gue dianterin pulang tuh.
itu nyokap gue udah begini aja gitu, matanya melotot, terus udah gitu dipegangin sama anak buahnya bokap gue kan, dipegangin itu berontak gitu kan. Kata gue kenapa? Ini katanya si mama kata gitu. Tadi tuh abis sholat katanya. Terus tiba-tiba dia diem kesurupan gitu. Ditanya tuh kan sama orang pintar lah, kita nyari orang pintar juga yang bisa ngeluarin kan. Katanya kalian tuh pada berisik kata gitu. Gitu ya? Iya, ya namanya lagi bikin perumahan kan, pasti getak-getok atau apapun gitu kan. Bikin rumah kan berisik ya. Terus kata dia, kalian tuh pada berisik katanya, ganggu kata gitu. Terus akhirnya udah tuh dikeluarin kan nyokap gua. Kasih minum, terus langsung tuh nyokap gua disuruh tidur. Terus kata gua, kok ini mulai nggak enak nih rumah, kata gua gitu. Perasaan tuh kita kan kesini baik-baik gitu, tapi kok malah diganggu kayak gini gitu. Udah tuh beberapa hari kemudian tuh gue lagi yang diganggu. Jadi gue waktu itu lagi jam berapa ya, kurang lebih jam 1:30 tuh gue kebelet bang. Gue kebelet time pipis. Itu memang abis hujan rincik-rincik gitu, abis hujan gede. Terus hujan kecil-kecil tuh pada saat itu. Kan kalau misalkan hujan gede itu pasti pada becek ya. Pada aduh pokoknya gak enak banget, yang namanya masih tanah iya, kan. Masih lahan baru gitu ya. Iya, masih blok. tanah tuh masih blok banget tuh. Itu anehnya bang, ada di lantai, itu ada kayak tapak kaki. Oke, di tanah ada tapak kaki gitu ya. Jadi kalau misalkan kita habis nginjak tanah nih, ke dalam tuh pasti ada tapaknya gitu kan. Ya. Itu ada bang. Kata gue, lah ini bokap gue kagak cuci kaki dulu apa ya? Kata gue, tapi nggak mungkin. Nyokap gue kan orangnya bersih banget. Pokoknya kalau bokap gue tuh kalau misalkan ke rumah itu harus udah bersih baru boleh ke rumah gitu. Oke. Dan itu bener-bener kayak kaki tapi gede banget kakinya. Gede banget. Bokap gue memang tinggi gede, tapi kayaknya nggak mungkin segede itu. Udah tuh kata gue, udah biarin aja mungkin bokap gue kali ya. Gue ke kamar mandi kan, kamar mandinya kan di sebelah gue banget kan. Itu kecil kamar mandinya bang, kamar mandi kecil banget. Pas gue buka, itu gue ngelihat dari bawah sampai atas itu ada sosok berbulu, gede banget. Kata gue, astagfirullahaladzim, kepalanya itu masuk ke masih di luar. Iya, jadi sebenarnya tuh nggak full untuk apa ya, sosoknya tuh nggak full banget, tapi kayak setengah-setengah gitu, kayak transparan atau gimana gitu. Tapi kelihatan, bulu itu kelihatan. Ya Allah kata gua, itu gue pingsan langsung di situ. Pingsan gue di situ langsung. Gelap langsung ya. Gue sadar itu pagi. Itu udah nyokap gue udah banyak di situ, udah nyokap bokap gitu. Kata nyokap, kamu lihat apaan sih? Kata gitu, sampai pingsan kayak gini katanya. Itu mah katanya. Kata gue ngelihat ada sosok. Jadi tuh ngelihat ada sosok di kamar mandi. Ternyata nyokap gue juga ngeliat. Oke, pernah ngeliat. Pernah ngeliat katanya. Cuman bedanya si sosok itu ngerupain bokap gue. Jadi si nyokap gue itu bikin kopi buat bokap gue. Jadi kan abis kerja itu pasti bokap gue tuh minta kopi. Nah dibikinlah tuh kopi kan. Di ruang tengah itu masih ada bangku satu gitu. Panjang tapi bangkunya tuh. Dibikinnya kopi tuh. Terus kata nyokap tuh, mau makan gak? Atau gitu. Diem aja bang. Gak ngomong apa-apa. Dia cuma diem. Terus kayak, gimana sih kayak orang linglung gitu. Diem aja. Dikasih kopi tuh. Terus nyokap gue ke kamar. Nah dari kamar itu keluar lagi. Bokap gue gak ada. Tapi kopinya masih panas. Kopinya ada. Nyokap gue kesel. Tadi minta kopi tapi kopinya malah nggak diminum gitu. Ternyata pas nyokap gue keluar, bokap gue ada di rumah satu lagi yang ditinggalin sama anak buahnya itu. Masih keadaan kotor. Jadi masih kayak baru selesai kerja gitu. Sedangkan yang nyokap gue lihat itu udah bersih bokap gue. Ditanya dong bokap gue katanya, ayah katanya, itu kopi katanya sampai dingin. Hah? Kopi? Ini ayah lagi ngopi di sini. Jadi bokap gue sama anak buahnya itu lagi pada ngopi di
rumah sebelah, dia belum pulang. Nyokap gue kata gue, lah tadi ayah di sana minta kopi sama mama gitu. Apaan sih katanya, orang ini belum pada beres-beres, belum pada bersih-bersih gitu. Nyokap gue masih diem. Jadi sosok itu tuh bener-bener ganggu banget ya. Bener-bener ganggu banget kata gue kan. Terus gue bilang tuh sama bokap gue, ini kita di sini digangguin terus digituin. Itu mah mungkin mereka tuh masih belum terima kita di sini. Bokap gue tuh selalu positif terus, biar nyokap gue juga nggak takut, gue juga nggak takut gitu. Cuman ya tetap aja kan kita mikirnya kalau tiap malam kita bangun pun kayak ada sesuatu nggak nih, bakal ada apa nih gitu. Jadi message-nya udah ini banget. Nah, kejadian lagi itu pas gue pulang kerja. Gue kan pulang kerja itu kadang sore, kadang malam kan. Nah itu gue pulang kerja itu sekitar jam 7:30 malam. Itu gue main dulu, biasanya jam 4 sampai jam 5 sore tuh gue udah di rumah, tapi tuh gue main dulu. Gue pulang, itu gue nggak dianterin bang. Jadi gue jalan tuh dari depan raya itu, jalan raya itu masuk ke dalam itu kan lumayan jauh kan. Tapi karena nggak ada yang nganterin ya udah gue paksain jalan. Jadi ini kan perumahannya kan berjejer gitu. Nah itu yang rumah yang pertama harus gue lewatin dulu tuh kalau mau ke rumah gue kan. Itu masih 50% kan. Karena yang bokap gue bikin itu di belakangnya. Jadi ini sederet gitu. Nah ini yang lagi dibikin nih. Yang 50% itu rumah masih belum diapa-apain. Gue lewat situ tuh bang. Gue lewat situ, rumah yang kedua, itu gue ngelihat ada sosok cewek pakai kebaya lagi nari. Lo bayangin itu lagi terang bulan. Kebaya warna apa? Gue nggak tahu itu kebaya warna apa, tapi kayak nari-nari jaipong zaman dulu. Oke. Kalau di sana kan penari jaipong kan, Jawa Barat gitu. Kata gue ngeliatin, kayak gue tuh terpesona gitu sama tariannya dia. Gue ngeliatin aja bang. Gue ngeliatin, kata gue itu apa? Kata, ini nariannya begini, nari. Tapi lu lihat wajahnya? Belum, itu dia ngebelakangin gue. Bener. Kayak nari jaipong gitu. Kata gue pas dia berhadapan sama gue, dia nengok ke gue kayak terpesona banget gitu, cantik bang, cantik ya? Dia bukan ibu-ibu, tapi bukan anak muda juga, kayak umuran 30-an lah, 31, 32, cantik banget. Dia kayak ngajakin gue gitu, gue diem, gue ngerasa, kata gue kok bagus banget tariannya gitu kan, tiba-tiba mukanya hancur langsung. Ya. Pas bener-bener ngeliatin wajahnya, gue lari bang, gue ngiprit itu. Kata gue astagfirullahaladzim, kata gue diomelin tuh sama nyokap gue, kan mama bilang kata gitu, kalau sore itu langsung pulang kata gitu. Kalau malam gue biasanya dijemput sama bokap gue. Nah anehnya bokap gue itu nggak pernah diliatin sama apapun. Bokap gue tuh nggak pernah didengar ini dengar itu, nggak pernah bang. Itu pas hari libur, ceritanya hari libur kan lagi pada kumpul-kumpul kan. Udah gitu pada cerita-cerita ada tuh ternyata. Jadi kan bokap gue itu bawa 5 orang pekerja yang dari kampung kan tuh ke situ. Gue ikut nimbrung juga. Pas itu gue juga lagi libur. Terus gue celutukin gini, di sini parah banget ya, ganggunya bener-bener parah gituin. Terus ada tuh yang nyeletuk ternyata. Jadi anak buahnya bokap gue juga ternyata diganggu juga bang. Bukan lu doang ya? Iya, katanya gini, AA juga diganggu atau gitu. Ganggu apaan gitu. Iya, jadi ceritanya ini lucu banget sih, memang agak lucunya. Di depan kan banyak pohon, ini kan buah. Nah dia mau ngambil salak bang, buah salak. Jadi di belakang Mekarsari itu kan masih dipagar tuh, masih dipagerin. Nah ada salah satu pagarnya itu yang udah kebuka gitu. Nah mereka itu mau ngambil salak yang ada di situ bang, deket, nggak terlalu jauh dari si pagar ini. Pagarnya juga kayak pagar apa sih yang banyak duri-durinya itu,
Oh, pagar kawat gitu? Iya, pagar kawat. Cuman sebelah sini tuh kayak udah kebuka gitu. Oke, kebayang. Malam-malam. Ceritanya mereka mungkin lagi bete atau apa gitu. Kita ngambil salak yuk, gitu. Emang mungkin pikiran mereka karena udah pikiran mau mencuri kali ya. Jadinya tuh pusing dah maling. Maling buah. Mereka udah bikinnya, kita maling yuk gitu. Mungkin bukan maling tapi kita ngambil yuk gitu. Bertiga dah tuh bang. Ngambil ceritanya, udah dibuka dah tuh kan tempatnya karena masih kawat-kawat jadi harus hati-hati dong biar nggak robek nih baju kan. Nyampe lah tuh ke tempat si pohonnya itu. Kan kalau misalkan pohon salak kan ada di bawah ya. Iya benar. Ya kan, terus banyak duri-durinya juga kan. Itu malam sekitar jam 8 malam katanya. Nah udah tuh pas dia lagi ngambil tuh salah satu temannya itu diem, stuck. Dia nengok ke arah pohon mangga sama rambutan di situ. Karena kan di situ banyak banget pohon-pohon yang gede-gede kan. Dia diem sambil nunjuk-nunjuk. Itu kata gitu. Tapi dia nggak ngomong sepatah kata pun, cuma nunjuk-nunjuk aja. Nah yang satu lagi kan lagi ngambil nih. Lagi ngambil salaknya, fokus dong sama salak. Karena kan harus hati-hati. Yang satu lagi nepak sih yang lagi nunjuk-nunjuk itu. Kenapa sih lo kata gitu? Itu kata gitu. Ditengok juga kan tuh. Itu dia ngelihat ada sosok kuntilanak katanya. Satu awalnya. Dia lagi diem lagi ngeliatin mereka bertiga. Sambil ketawa-ketawa katanya gitu. Lagi di pohon tuh. Lagi ketawa-ketawa. Ini yang lagi ngambil salak udah dikasih tahu nih. Udah ngambil salaknya. Itu ada kuntilanak. Tapi susah ngomongnya. Jadi kayak kaku gitu. Nah, si yang ngambil salak itu bener-bener udah ngambil kayak buletan gitu kan. Kalau salak kan bulet ya. Buletan pada nempel-nempel gitu kan. Bener. Pas diambil, dia nengok lah ke temennya. Apaan sih? Gitu. Itu lihat ada kuntilanak katanya. Panik dong. Pas dia lihat kepala bang. Kepala kuntilanak ada di pegangnya dia, ada di tangannya dia. Yang tadi dia pegang itu salak, jadi kepala kuntilanak. Itu bener-bener langsung ditaro, dia lari. Itu ya namanya ngelihat kepala, siapa yang nggak takut ya, apalagi malam-malam kayak gitu. Itu yang kuntilanaknya ketawain di belakangnya dia. Jadi mereka lari, tetap aja di belakangnya dia gitu ngikutin. Ketawa terus sambil gimana sih orang ngetawain gitu. Terus kata bokap gua, ya suruh siapa katanya maling di situ. Katanya udah tahu ini tempat serem katanya pakai segala maling lagi lo digituan sama bokap gua. Ya tapi seru juga katanya. Kepala bang, bener-bener kepala itu, kepala kuntilanak. Nah setelah itu karena mereka udah tahu juga kan gue sering diganggu, terus nyokap gue juga pernah kesurupan gitu kan. Akhirnya kita semuanya pulang dulu tuh, libur, pulang ke Cikampek. Karena kan rumah bokap gue kan di Cikampek kan. Jadi bokap gue itu bokap sambung gue bang. Nah dia punya anak, udah gitu anaknya udah gede, udah punya keluarga cowok. Karena dia lagi nganggur, diajaklah ke tempat itu lagi, ke apa namanya tuh, ke proyek itu lagi untuk nerusin. Karena kan hampir berapa lama gitu ditinggalin tuh proyek karena ada apa namanya tuh, ada ya mungkin keuangannya lagi kurang stabil gitu. Akhirnya diberhentikan dulu tuh proyek. Di calling lagi tuh sama bosnya. Katanya ini terusin proyeknya, gitu. Sayang kalau nggak diterusin katanya. Soalnya untuk nyari mandor lain tuh agak susah. Kalau bokap gue kan orangnya nurut ya kan, jadinya kerjanya juga cepat gitu. Di calling lagi kan tuh bokap gue. Nah ngajak lah tuh anaknya yang cowok, diajak ke sana kerja. Udah hampir ya beberapa hari lah, beberapa minggu. Dateng lah nih. Bukan bosnya ya, tangan kanan bosnya untuk ngecek udah berapa persen kan perumahannya. Ketemu sama gue juga, sama anaknya bokap gue ini. Udah tuh 3 hari tuh udah lancar-lancar aja, tapi gue udah nggak ikut.
gue nyokap gue udah nggak ikut ke sana lagi. Oke, lu nggak di situ ya? Udah nggak di situ. Terus cuman bokap sama anaknya sama beberapa anak buahnya di sana. Lagi kerja tuh tiba-tiba datang tuh bosnya, yang bos tangan kanan bosnya itu buat ngecek, kenalan sama semuanya stafnya kan. Nah pas kenalan, pas besok paginya kan mulai kerja kan. Nah kakak gue ini, AA gue ini tidur, dia nggak mau kerja. Jadi perasaan dia tuh katanya ngantuk banget. Kata bokap gue, diomelin kan. Jadi kan maksudnya yang lain kerja, dia doang nih yang tidur kan nggak enak gitu. Ada bos juga kan. Nah anehnya si bosnya itu ngebiarin AA gue tidur. Maksudnya biarin aja tidur gitu? Iya, yang lain kerja, AA gue tidur. Ya kan bokap gue nggak enak dong. Ya mana dia yang bawa lagi? Iya, maksudnya meskipun dia anaknya kan tetap aja gitu harus kerja kan gitu. Diomelin kakak gue, tetap aja. Kata dia tuh mata dia tuh bener-bener gimana sih nggak bisa melek, orang yang bener-bener ngantuk banget, ngantuk parah, nggak mau bangun gitu. Udah sehari itu dibiarin. Sampai hari ketiga bang, masih kayak gitu? Tidur. Dia bangun-bangun cuma buat makan, terus udah tidur lagi gitu. Jadi kayak males banget gitu. Nah, udah gitu pas hari ketiga dia mulai nggak enak badan katanya. Pulang berobat, setelah itu balik lagi. Dikira bokap gue nggak bakal begini lagi, nggak bakal tidur lagi. Pas nyampe situ tidur lagi bang. Aneh kan? Kata bokap gue, lu mau niat kerja apa enggak gitu. Jangan malu-maluin gue, kata gitu. Tapi yang anehnya itu pas AA gue itu lagi pulang tuh untuk berobat, ditanyain sama bosnya. Kemana katanya? Tangan kanan? Iya, sama tangan kanannya itu. Kemana katanya gitu. Oh itu lagi berobat katanya. Udah suruh kesini lagi, suruh kerja lagi katanya. Pokoknya dispesialin dah gue itu. Mau dia tidur, mau dia ngapain, nggak boleh ada yang ganggu dia katanya. Kan bokap gue jadi ngerasa nggak enak kan. Sama karyawan yang lain. Udah gitu pas seminggu kemudian kakak gue disuruh pulang. Udah lu pulang aja hati gitu. Bokap lu yang nyuruh nih? Iya. Pas pulang dia malah ambruk. Sakit. Gue sakit. Itu anehnya itu sakitnya berkelanjutan bang. Setelah pulang dari proyek itu. Udah berobat katanya kelebihan sel darah putih. Ini medis nih berarti? Iya, medisnya itu katanya kekurangan sel darah putih dan harus transfusi darah terus katanya gitu. Itu hampir 3 bulan. 3 bulan kakak gue nggak bisa ngapa-ngapain. Mukanya pucat banget bang. Iya. Sedangkan sebelumnya itu nggak pernah sakitnya tuh nggak pernah parah separah ini. Paling cuman demam biasa sembuh gitu. Dan ini tuh bener-bener sakitnya tuh bener-bener parah gitu. Nah akhirnya ke 4 bulannya itu bokap gue pulang kan. Bokap pulang ngeliat lah tuh kondisi anaknya. Kok makin parah gitu. Bokap gue udah bingung nih, ke rumah sakit udah. Nah akhirnya ada yang nyaranin untuk berobat non medis. Dipanggil lah nih orang pinter. Sebagai alternatif lah ya. Karena di kampung kan lebih ke ritual ya jatuhnya ya. Ya setiap kampung, setiap daerah kan beda-beda ya cara pengobatannya. Nah kalau di kampung gua ini, cara ini sebagai tawasulan katanya gitu namanya. Tapi dia dengan berbagai ritual. Gitu. Ya kalau kita kan niatnya memang untuk kesembuhan ya kan. Dan kalau cara apapun itu ya karena kita udah bingung juga mesti gimana, akhirnya kita lakuin lah tuh cara dari si orang pintar ini. Dia kayak sesajen gitu, kopi manis, kopi pahit gitu. Itu 2 hari 2 malam kita lakuin katanya gitu. Untuk nanya nih si A kenapa gitu. Jadi kan rumahnya itu kan berdekatan nih sama rumah gua. Nah di situ juga ada anak gua bang. Anak gue sama nyokap gue lagi pada tidur. Jadi kan itu dilakuinnya tuh pas malam. Gue juga disuruh ikutan untuk tambah baca sholawat di situ, ngebantu sholawatan lah gitu. Akhirnya kita semuanya ritual di situ. Pas lagi ritual bang, tiba-tiba nyokap gue teriak. Pas banget lagi sama anak gue di kamar, kan deketan jadi kedengeran kan. Langsung pada panik dah tuh. Langsung tuh ke kamar gue kan, kamar nyokap gue di situ. Nyokap gue lagi berdiri, blek aja. Kesurupan bang. Kesurupan lagi nih? Kesurupan lagi.
mana di situ ada anak gua ya. Gue ngeri dia keinjek aja. Iya. Lagi apa namanya tuh, gimana sih orang-orang yang apa tinggi gede gitu, gini aja nih, kata gitu. Semuanya pada panik kan, pada megangin tuh, ini siapa kata gitu. Ternyata pas si orang pintar ini lagi kayak lagi ritual gitu, sosok yang ada di AA gue tuh nyamber ke nyokap gua. Oke. Katanya, terus ditanya kan, katanya, ini siapa, ini kenapa gitu. Pas ditanya sama orang pintar ini, katanya, saya akan mengambil anak kamu, kata gitu. Pokoknya intinya si sosok itu bilang, AA gue itu udah dipegang sama dia, udah punya dia. Dicari tahu lagi dong, karena itu kita masih belum tahu nih kenapa. Dicari tahu lagi karena kan sosok begitu kan kadang suka bohong kan. Jadi jangan ketipu lah kitanya gitu. Dicari tahu lagi. Nah, si orang pintarnya itu kayak lagi baca-baca gitu, nggak tahu mungkin sukmanya kemana atau kayak gimana gitu. Berantem lah tuh katanya sama si sosok yang ada di tubuh nyokap gua. Dia juga berontak, Bang. Lu mau ngelawan gua? Intinya gitu loh, pokoknya pakai bahasa Sunda sih sebenarnya. Lu mau ngelawan gua kata gitu. Pokoknya di situ pada panik semuanya, sampai tetangga pada ke rumah gua, Bang. Saking kencengnya gitu, saking semuanya pada panik juga kan. Geger lah ya kampung. Geger lah namanya kampung berdekatan gitu kan. Nah, terus udah tuh sadar tuh nyokap gue kan. Nah, si orang pinternya itu bilang, ini ternyata AA gue itu mau ditumbalin. Gitu. Semuanya kaget dong. Lah, tumbalin siapa nih yang menumbalin? Katanya Sukma dari kakak gue itu udah diambil ke sana. Oke. Ini kata orang pinter ini. Awalnya tuh mereka, kita semuanya nggak pada percaya, Bang. Karena ya maksudnya dari mana gitu. Iya. Nih dari mana nih digituin kan. Diambil lah tuh si sosok itu lagi dimasukin ke orang. Jadi kayak buat meditasi, mediasi kali ya. Mediasi kayak ditanya-tanya lagi nih si sosok ininya. Iya. Dimasukin ke anak buahnya si orang pinter ini. Dimasukin katanya ditanya-tanya lah. Barulah tuh terjawab semuanya. Tapi nggak secara spontan ya. Jadi si orang pinter itu kayak mungkin sukmanya bertemu di mana di alam gaib, gue kagak ngerti dah tuh. Pokoknya intinya AA gue itu mau ditumbalin di perumahan itu. Di proyek perumahan itu. Pantesan kata bokap gue, nih bosnya itu yang tangan kanan bosnya, bukan big bossnya tapi yang tangan kanan bosnya itu baik banget itu sama AA gue. Mau dia tidur, mau dia kerja, mau dia apa, biarin aja gitu. Sampai kakak gue tuh bener-bener, aduh Bang, kalau gue ngelihat ya, dia kan orangnya tinggi gede ya. Itu pas lagi sakit tuh bener-bener layu, makan juga mungkin gimana ya, nggak ketelan atau kayak gimana, pokoknya kurus banget. Setelah diobatin tuh masih belum segar, dia masih belum sembuh. Akhirnya si orang pintar itu bawa temannya lagi, karena katanya dia nggak kuat kalau sendirian. Bawa temannya lagi yang orang pintar juga. Nah setelah itu barulah tuh dia malam-malam itu jikiran di kamarnya si AA ini buat ngambil sukmanya si AA. Setelah semuanya selesai tuh baru kita disuruh selamatan gitu, buat ya istilahnya bersyukurlah untuk si AA tuh nggak kenapa-napa gitu. Ya, setelah itu tuh bokap gue langsung resign dari kerjaan itu, dari proyek itu. Karena udah tahu ya, iya. Main gitu ya, main-mainannya ya kayak gitu. Jadi ternyata si big bossnya ini yang bikin perumahan ini ternyata dia pesugihan katanya. Ini info dari yang si orang pintar itu ya? Orang pintar itu. Soalnya katanya ngelihat AA tuh bener-bener gimana ya, sebelum itu nggak pernah gitu, sakit kayak gitu tuh. Tapi selama hampir 6 bulan sakit, 6 bulan loh. Dia nggak bisa kemana-mana, keluar aja nggak mau. Katanya linu, kalau jalan tuh linu. Terus kalau gue ngomong pun kayak, gitu doang. Jawabannya cuma singkat, padat gitu. Kan kita semuanya khawatir ya, namanya saudara kita begini gitu. Apalagi kan namanya kita udah konten horor tuh pasti ke arah yang gaib-gaib gitu. Ya udah tuh alhamdulillah tuh semuanya. Yang gue percayain tuh nyokap gue sendiri yang kesurupan. Kalau orang lain yang kesurupan mungkin kayak percaya nggak percaya gitu. Nah ini nyokap gue sendiri yang kesurupan.
Makanya oh iya mungkin gitu, namanya zaman sekarang ya masih banyak lah hal-hal kayak gitu. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Dan gue juga sempat nanya tuh sama istrinya, ada nggak sih kejadian-kejadian aneh gitu kan? Iya katanya si AA sering ketakutan katanya gitu. Jadi AA-nya tuh kayak orang suatu waktu tuh kayak orang ketakutan gitu. Tapi Teteh nggak tahu itu kenapa katanya. Ditanya juga diem aja katanya gitu. Nah ternyata memang sukmanya udah di sana katanya gitu. Tapi dari yang tentang kakak lo ini yang tadinya mau ditumbalin ini, pemicu awalnya itu nggak ada ya? Maksudnya nggak ada dikasih apa dulu gitu? Ya itu ada nggak tahu diapain sih dulu? Bang. Hah. Namanya bos kan kadang suka bawa makanan ya kan. Oh iya, Suka iya. bener. Suka apa namanya tuh ya pasti ngasih makanan apa Iya, gitu. iya, bener. Kita kan Masuk nggak pernah akal. tahu ya kan. Entah itu makanannya dikasih apa kan kita nggak pernah tahu. Soalnya sosok-sosok kayak gitu kan memilih dia. Memilih orang-orang yang mungkin lemah atau kayak gimana. Yang cocok lah ya. Iya yang cocok. Sedangkan kondisi kakak gue memang di saat itu tuh emang lagi banyak pikiran, terus lagi kurang sehat juga gitu. Bukan kurang sehat ya, kayak orang yang banyak pikiran sama kurang sehat yang beda ya. Yang lagi banyak pikiran aja pada saat itu, mungkin kenanya gitu. Sedangkan yang anak-anak buah yang lainnya kan belum pada rumah tangga ya, jadi masih pada happy-happy aja. Orang kan kalau misalkan nih, orang kena santet sama enggaknya kan itu tergantung dari mindset pikiran kita Bang. Iya. Kalau lagi banyak pikiran, gampang banget itu. Jadi kalau kita happy mulu aja, susah itu. Tapi lu sendiri percaya santet? Percayalah. Sama, gue juga percaya. Iya. Percaya Sama, banget gue. juga percaya. Karena gue udah lihat depan mata gue sendiri. Iya kok. Iya, gue percaya. Percaya santet gue. Jadi yang bilang santet itu nggak ada, bullshit. Iya. Nggak ada. Ada. Ya tergantung orangnya ya. Mungkin karena dia nggak pernah ngeliat lihat, gitu, dan nggak tapi- pernah ngerasain gitu. Tapi kalau lu udah pernah lihat depan muka lu Iya. sendiri, ada. Beneran Betul, ada, betul. sumpah. Gue nggak bohong, memang ada. Jadi ya mungkin yang sekarang ya, gue nggak perlu sebut orangnya ya, yang merah-merah itu ya bilang nggak pernah ada lah kayak gitu. No, lu belum lihat. Iya. Sekalipun, ya lu mau minta pembuktian gimana, susah kayak gitu tuh susah. dibuktikan. Tapi kalau lu udah lihat depan muka lu, Baru percaya lu gitu baru ya. bakal percaya di situ. Ya udah, mungkin dari cerita lu juga udah detail banget, Sar. Jadi gimana nih? Jadi buat sahabat lonceng gimana nih? Pendapat kalian cerita dari Sherly ini, tulis di kolom komentar, dan jika kalian ada yang ingin ditanyakan nih langsung ke Sherly-nya, boleh ya, Sher? Boleh. Boleh langsung ke Instagramnya Sherly. Instagram lu di mana, Sher? Di Neng Sherly. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Dan pokoknya nih sahabat lonceng, jangan lupa mampir ke YouTube channelnya Sherly di Diary Neng Sherly ya. Saya juga banyak video masih upload kan sampai sekarang ya. Masih. Tuh, masih upload. Pokoknya sahabat lonceng jangan lupa pantengin juga channelnya, oke? Buat sahabat lonceng nih yang jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ ya. Dan akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Dan Sherly. Izin pamit. Bye-bye.